Kami sungguh sangat bersyukur bahwa di dalam Engkau kami telah menerima kasih yang luar biasa, kasih yang tak terbatas. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Dan ajarlah kami boleh hidup dalam kasih, supaya dunia mengenal kasih dan mereka boleh dipulihkan sama seperti Engkau telah memulihkan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar kami akan sambut firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, berbicara melalui hamba-Mu, dan firman-Mu boleh memenuhi segala kebutuhan kami. Sebab kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, maka mujizat-mujizat menyertai. Ketika firman-Mu disampaikan, segala berkat surgawi dicurahkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tes. Ya, suaranya kurang pas ya. Haleluya. Baik, saudara kasih Tuhan. Shalom, Ibu Bapak. Ya, puji Tuhan. Ini cuaca hujan-hujan, ya. Demikian puji syukur kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih juga kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Budianto Sejahtera, sangat memberkati Pak ya. Pak Budianto Sejahtera ini kesaksiannya begitu banyak, saudara. Nanti sekali waktu saya ambil secara khusus mungkin, ya, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Kasih Tuhan dan firman Tuhan hari ini bersama dengan kita Ibu Erlin Cahaya. Hari ini puji Tuhan saya tidak pangling ya, sebab datang dan saya pikir ini pemudi dari mana ini. Selamat datang Ibu dan Bapak saya lupa namanya ya. Baik, saudara kasih Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan satu tema khotbah tentang menghadapi ujian iman, saudara. Yaitu saya ajak Bapak dan Saudara untuk membuka kitab Raja-Raja yang kedua, 2 Raja-Raja 18 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Saudara semuanya, ya. 2 Raja-Raja 18 ayat 19 demikian. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan misbah-misbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan misbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Ayat 25 kita akan baca bersama-sama, ya. 2, 3. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah,
Iman kita tahu adalah merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama itu, ya. Dan definisi iman adalah kepercayaan kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya yang menjadi pegangan dan pengharapan hidup kita, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, iman adalah hal yang sangat penting bagi kita. Sebab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Saudara, saudara percaya kalau hari ini Tuhan ada di tengah-tengah saudara? Iya. Itu iman. Kenapa kita percaya? Karena Tuhan sendiri berjanji bahwa di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, maka aku ada. Karena itu dalam setiap perhimpunan kita, di dalam nama Yesus Kristus, kita harus menjaga, ya, sikap kita, menjaga perkataan kita, ya. Karena apa? Tuhan ada di sini. Kalau misalkan Pak Jokowi duduk di sini, saudara tidak seenaknya sama lalu lalang sama sini, ya. Yang hadir dalam ibadah melebihi daripada presiden, ya. Karena apa? Dia raja di atas segala raja. Makanya Rasul Paulus menjelaskan bahwa agunglah rahasia ibadah kita itu. Kenapa? Ya, Dia yang kita sembah itu hadir dalam ibadah kita. Ya. Nah, saudara Tuhan, oleh iman kita dibenarkan dan diselamatkan. Sekarang kita yang ada di sini semuanya sudah dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, tetapi yang pertama-tama adalah karena iman kita kepada Tuhan. Ya, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 yang sering saya sudah sampaikan, tapi saya mesti baca ulang. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang ini saya dan saudara adalah orang-orang benar. Dan saya minta saudara ingatkan kepada kiri kanan saudara, ketahui engkau adalah orang benar. Makanya jangan hidup tidak benar, karena status saya dan saudara adalah orang-orang benar di dalam Tuhan. Karena oleh iman kita kepada Tuhan, kita telah dibenarkan, dan karena kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Jadi saya dan saudara telah menerima jaminan keselamatan, yaitu kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Yohanes pasal 5 ayat 24 itu, ya. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, Kolose 1 ayat 13 itu. Dan kita, nama saya dan saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, ya. Lukas pasal 10 ayat 20 itu, saudara Tuhan. Dan nah ini penting sekali, berbahagialah saudara yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena apa? Saudara punya jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Karena itu peganglah sampai lagi yang terakhir, kecuali saudara, ya,
saudara meninggalkan Tuhan, saudara kehilangan anugerah itu. Saudara mungkin sekarang ini melayani Tuhan, berkorban, tapi mendekati hari ajal saudara meninggalkan Tuhan, semuanya 99. Siye-siye, kalau bahasa Bali itu 99 itu kan siye-siye, ya. Nggak ada gunanya, karena apa? Ketika saudara meninggalkan Tuhan, maka saudara kehilangan segala sesuatu. Karena itu setialah sampai mati, ya, supaya saudara mendapatkan apa yang saudara harapkan dari janji Tuhan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15, tolong tayangkan, dilemparkan ke dalam Gehenna, ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Tidak peduli saudara orang beragama, tidak peduli saudara orang baik, tapi kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, engkau pasti dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, nah, karena itu sekali lagi saya katakan, berbahagialah saya dan saudara ada dalam Kristus, karena nama saya dan nama saudara ada tertulis di dalam kitab kehidupan, ya. Dan Tuhan sekarang ini sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara di surga, seperti janjinya Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Jadi saya dan saudara boleh menyanyi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saudara ingat rumahnya di surga? Anda mau cepat pulang hari ini? Nah, pasti tidak mau pulang. Ya, tapi ketahuilah bahwa saya dan saudara, rumah kita disediakan oleh Tuhan di surga. Dan itu kapan saja kita pulang, ya, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan, ya, dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu, ya, haleluya. So, kasih dalam Tuhan. Selanjutnya dengan iman, maka kita akan memperoleh apapun yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara percaya? Haleluya. Firman Tuhan ini berisi tentang hukum-hukum, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, gitu, tentang nubuatan-nubuatan, dan tentang janji-janji Tuhan. Saudara yang tidak suka membaca firman Tuhan rugi, ya. Katakan kepada diri saudara yang tidak suka baca firman Tuhan rugi, karena tidak tahu janji Tuhan. Kalau terus-terusan rugi, saya kasih tambah nama, Rugima. Haleluya, saudara Tuhan. Karena rugi terus, saudara. Kalau saudara mau beruntung, baca renungkan firman Tuhan, karena ini berisi janji-janji Tuhan, ya. Bahkan dampaknya untuk hidup saya dan hidup saudara, orang yang membaca merenungkan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ya tak? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang melakukannya siang dan malam. Ya, maka ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang masih buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Katakan bersama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau hari ini saudara gagal, saudara bertanya, ya, saudara koreksi diri. Apakah saudara sudah merenungkan firman Tuhan, ya, dan melakukannya? Kalau tidak suka merenungkan firman Tuhan dan tidak menerapkannya, gagal. Kalau gagal terus, gatot, saudara. Gagal total, saudara, ya. Haleluya. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 32, ya, sampai 34. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 sampai ayat 34, saya akan bacakan demikian.
Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perhatikan, saudara, iman kita itu akan mewujudkan setiap janji Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Janji tentang apa? Janji tentang mujizat. Ya, jangan hanya Pak Budianto yang mengalami mujizat, saudara. Mana Ciing, ya? Nah, saudara, kapan saya bukakan matanya, kapan saya datang lagi ke rumah, sudah mulai melihat. Ya kan, dengan kesaksiannya ya. Jadi operasi gagal, pendarahan, dan semakin tidak lihat apa-apa. Kasihan, karena pakai tongkat. Tapi kapan hari itu, minggu lalu kami datang dengan Ibu Gembala, setelah kami doakan di sini. Pak, puji Tuhan, sekarang saya sudah bisa melihat waktu saya mandi lihat gayung. Ini sudah bisa lihat gayung. Saya doakan, saya janji setiap minggu saya akan datang, saya doakan. Ya, mujizat itu masih ada. Amin. Ketika kita percaya, ya, Tuhan Yesus katakan, jadilah menurut imanmu. Saudara, kalau saudara percaya sembuh. Amin. Ya, kalau saudara percaya mujizat ada, pasti terjadi. Ya. Nah, janji tentang apa? Janji tentang berkat-berkat Tuhan. Kalau saudara percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap keadaan, maka saudara akan mengalami mujizat-mujizat. Saudara akan berjalan dari mujizat kepada mujizat. Saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Apa yang tidak pernah saudara lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa tidak pernah didengar oleh telinga, itu saudara akan terima. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 itu, ya. Itu akan terjadi dalam hidup saudara ketika saudara percaya kepada setiap janji itu. Bahkan kemenangan demi kemenangan akan saudara alami. Bahkan apa yang mustahil untuk saudara bisa lakukan, itu bisa saudara kerjakan ketika saudara percaya. Daud siapa, saudara? Wong deso. Daud itu wong deso, ya. Anak yang tidak diharapkan, tetapi dipilih Tuhan. Karena apa? Imannya. Tuhan melihat hati, adakah iman dalam hati kita? Tuhan. Ketika saudara percaya bahwa saudara dipanggil jadikan kepala, ya, bukan jadi ekor, saudara akan mengalami. Saudara tidak akan pernah menyerah ketika gagal. Saudara tidak akan pernah menyerah. Saudara akan terus bekerja. Saudara akan berusaha. Karena apa? Saudara yakin bahwa usaha ini dari kepala kok. Jadi kalau saudara percaya ini, saudara akan terus berusaha. Tidak pernah menyerah. Ya, tidak ada mental tempe, apalagi mental tahu, saudara. Ditekan sedikit hancur, ya. Tapi ketika saudara ini jadi seperti bola ditekan, semakin ditekan, semakin lompat tinggi, saudara. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, namun iman ini akan diperhadapkan dengan ujian-ujian. Kembali kepada Dua Raja-Raja pasal yang ke 18 tadi, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke 18 tadi. Kita melihat, ya. Saya akan baca kembali, ya, pada ayat yang ke 19 tadi. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Saudara, Hizkia adalah dinasti keturunan Daud, Raja Daud. Salah satu raja yang hatinya, ya, tertuju kepada Tuhan, yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan yang dibangun oleh, ya,
raja sebelumnya. Nah, dia membersihkan semuanya mezbah-mezbah dan dikembalikan kepada Yerusalem. Artinya apa? Umat ini dikembalikan kepada ibadah yang benar. Tetapi perhatikan, setelah dia sungguh-sungguh hatinya tertuju kepada Tuhan dan ikhtiarnya itu ditujukan untuk mengembalikan umat kepada Tuhan, bukan berkat yang dia terima loh. Ya, bukan berkat yang dia terima, saudara. Nah, orang berpikir begitu, kalau aku sudah ibadah, kalau sudah berbuat baik, kalau sudah melayani, oh pasti aku sangat diberkati. Nanti dulu, itu pasti. Tapi jangan lupa kita akan belajar dari apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Ketika dia melakukan semuanya itu, justru utusan Raja Sanherib, ya, dari Asyur datang mengepung dengan bala tentara yang sangat besar, mengepung Yerusalem. Apa maksudnya semuanya ini? Ini raja yang takut akan Tuhan dikepung dengan persoalan, saudara. Nah, mengapa Tuhan izinkan semuanya itu? Untuk yang pertama, saudara, persoalan itu datang supaya apa? Supaya memurnikan hati kita, saudara, memurnikan iman kita. Benar enggak kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Nah, saudara. Kemudian yang berikutnya, persoalan datang supaya kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa tertindas itu baik bagiku atau bagimu? Jangan ngomong begini, oh bahwa tertindas itu baik bagimu. Supaya apa? Aku happy. Itu SMS saudara zaman dulu ya. Senang melihat orang susah gitu ya. Saudara Tuhan, tapi yang benar adalah bahwa tertindas itu baik bagiku supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Melalui persoalan yang terjadi, kita belajar tekun berdoa. Saya tanya, saudara, siapa di sini yang masih takut berdoa? Ya. Nah, biasanya kalau orang lagi dalam berkat Tuhan, semuanya aman, doanya itu hanya ingat pada waktu makan. Makan itu kadang-kadang juga bisa lupa. Ya sudah dimakan, lupa belum berdoa. Aku berdoa lagi saudara. Nah, siapa saudara Tuhan? Doanya itu aja. Tapi ketika seseorang menghadapi tekanan dalam hidupnya, dia mulai datang pada Tuhan, dia menangis. Dia akan sungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Ada dua kemungkinan, dia meninggalkan Tuhan atau dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu kemungkinannya. Tapi saya berdoa, saya percaya jemaat tempat ini ketika menghadapi masalah justru datang mencari Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kemudian berikutnya, persoalan datang untuk supaya kita ini melihat Tuhan. Amin. Melihat penyertaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan dalam hidup. Makanya ayat pasal 42 ayat yang kelima, dia berkata, hanya dari kata orang dulu aku mendengar tangka, tetapi sekarang aku melihat mataku, dengan mataku sendiri aku melihat Engkau. Tolong ditayangkan ayat pasal 42 ayat 5 itu ya. Ya, kasih Tuhan. Ya, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kenapa? Setelah melewati persoalan. Makanya berbahagialah saudara yang saat ini sedang menghadapi persoalan. Siapa yang sedang menghadapi persoalan? Nah, berbahagialah ibu. Karena apa? Akan melihat pertolongan. Amin. Ya, ketika saya dihadapkan pada persoalan dan Tuhan tolong, waduh, saya tulis dari sebuah lagu. Saya tulis dari lagu, ya, karena saya melihat tangan Tuhan itu luar biasa. Sungguh ku tak sadari betapa heran rancangan-Mu Tuhan
yang telah Engkau nyatakan di sepanjang umur jalan hidupku. Kadang-kadang lupa, saudara. Ya. Nah, nanti saya mau minggu depan, ya, tapi anak saya masih ujian ya. Ya, saya mau rilis lagu yang terbaru, saudara. Nah, doakan kalau bisa setiap minggu boleh ada lagu baru, saudara, untuk memuliakan nama Tuhan. So, kasihan Tuhan, ya. Nah, melalui persoalan yang terjadi, kita boleh melihat kuasa Tuhan. Terheran-heran kita nih, bagaimana Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib dan menyenangkan. Bagaimana Tuhan menolong kita. Kita bisa melihat predestinasi daripada Tuhan. Tuhan itu melihat jauh. Sebelum terjadi, Tuhan sudah mengatur. Demikian. Sehingga kita hanya bisa menjalani. Lalu kita terheran luar biasa. Tepuk tangan untuk Allah kita. Saya akan mengalami semuanya. Saudara Tuhan, ya. Nah, ujian atau tantangan terhadap iman itu, ya, itu ditujukan pertama-tama kepada keinginan kita, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua 16, ya. Itu yang menguji kita itu adalah keinginan kita ini, ya. 1 Yohanes pasal 2 16 saya akan bacakan untuk saudara, ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini ujian yang pertama, ya. Kita diuji dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini sudah di ujian ini, ya, dipakai oleh iblis memang, ya. Cara iblis memang ini menggoda keinginan, ya. Ketika Matius pasal 4, iblis datang, ya, untuk menguji, ya, mencobai Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang disampaikan. Itu diuji untuk tubuh, jiwa, dan roh kita, ya. Kalau engkau Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Ya, saudara, jangankan batu yang kecil-kecil, gunung aja bisa diperintahkan Tuhan jadi roti. Iya. Tapi kenapa Tuhan tidak mau melakukan? Apa Tuhan tidak bisa? Oh, bukan. Karena Tuhan tidak mau tunduk kepada iblis. Nah, kalau Tuhan tunduk pada iblis kan aneh nih. Tuhan apa ini, ya? Tuhan tidak melakukan. Dan Tuhan yang berkata, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke, ya, bumbungan bait Allah, ya. Ini kan keinginan mata. Disuruh menjatuhkan dirinya, suruh akrobat, saudara. Dan iblis ngerti firman Tuhan. Bukankah ada tertulis bahwa Tuhan akan menyuruh para malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Ketika Yesus lompat dari bumbungan bait Allah yang tingginya 30 meter, saudara, waktu itu, bisa tidak kira-kira selamat? Oh, bisa. Dan orang Yahudi tepuk tangan, luar biasa, saudara. Kala itu yang tukang sulap, yang siapa nama itu, ya, yang di Amerika itu, ya. Nah, saudara Tuhan, Yesus tidak melakukan, ya. Yesus hanya berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Dari sini kita bisa mengerti bahwa, ya, Tuhan Allah yang dimaksud itu adalah Yesus. Ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya. Yang terakhir, dibawa ke gunung puncak, gunung yang tertinggi. Dan di situ Yesus diperlihatkan seluruh kerajaan dunia. Seluruh kerajaan dunia dengan
kemuliaan dan kekayaannya. Tidak main-main, saudara. Dan iblis berkata, semuanya itu aku berikan kepadamu. Kalah Alexander the Great, kalah, saudara. Ya, asal satu saja diminta iblis, kalau kamu menyembah kepada yang minta disembah itu setan, saudara. Yang minta disembah itu setan. Kalau udah tahu sembah itu setan. Tetapi Yesus ini membangun hubungan. Allah yang benar itu membangun hubungan. Kalau kita menyembah itu karena memang hati kita bersyukur. Harus kita menyembah Tuhan karena rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa hormat kita kepada Allah yang Maha Tinggi, saudara. Ya. Kemudian Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, ya, sebab hanya kepada Allahmu saja engkau harus sujud. Harusnya iblis menyembah Yesus. Iblis minta disembah. Maaf, saudara, ini kurang garam, amin. Ya. Ada yang ngomong kurang asam, saudara, ya. Ini kurang garam, saudara, ya. Nah, itu memang dari dulu begitu iblis minta disembah. Saudara Tuhan. Nah, jadi kalau kita bisa mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, ya, dan keangkuhan hidup, maka iman kita akan bertumbuh. Amen. Ya. Terus yang berikutnya, saudara, ya, yang menguji kita itu iblis melalui masalah-masalah, melalui teror, ya, dan melalui tipu daya, dan melalui penganiayaan, saudara. Perhatikan. Di akhir zaman, saudara, Pak Arifin kapan hari itu, ya, pagi-pagi telepon saya, ya, banyak cerita, ya. Dia katakan, Pak, memang sudah waktunya gereja kita ini khusus di BI, ya, jangan hanya bicara mengenai bangun gedung, membangun ini, bangun itu, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam nubuatan tentang penganiayaan gereja di akhir zaman, saudara. Nah, hari ini puji Tuhan, saudara sudah menang. Karena apa? Sekalipun hujan-hujan, saudara bisa datang untuk beribadah. Menang ini namanya, ya. Dan sekalipun mungkin kondisinya tidak banyak jemaat yang datang, saudara bisa suka kita memuji Tuhan, itu menang. Amen. Ya, tidak melihat kiri kanan, tapi saudara sungguh tertuju kepada Tuhan, menang. Tapi belum tentu ketika saudara menghadapi satu masalah, dikerutuk masa, saudara masih tetap bisa memuji Tuhan. Ya, tapi saya percaya, ya, tapi saya tidak minta demikian. Atau gara-gara saudara beribadah menginjil, ya, saudara dijemput polisi. ya, dijemput Barreskrim. Nah, terus, ya, dikasih makan apa? Saudara masih bisa berkata, oh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, nah di sini iman kita diuji dimurni. Saudara, ketika saya diinterogasi, saudara, diinterogasi mulai jam 8 sampai jam 3 pagi. Saudara, saya merasakan begini, oh begini ya rasul-rasul pada waktu itu menghadapi tantangannya. Saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Ya, bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Saya sedikit saja mengalami. Saudara. Kemudian dari Mabes telepon lagi, Pak, hari ini kami datang. Oke, siap. Ya. Secara manusia kadang-kadang sudah tidur, saudara. Ingat gak saya tidur, tapi ya tidur aja lah dulu. Ayo puji nama Tuhan, campur tangan Tuhan luar biasa. Ya. Nah, dari situ sekali lagi saya bisa merasakan, oh
Kenapa sih Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani itu dia bergumul dan keringatnya itu menjadi seperti darah? Itu stres, saudara. Pembuluh darah di bawah, pembuluh darah kapiler di bawah perut itu pecah sehingga mengalir darah, ya. Tapi kalau pembuluh darah di dalam otak pecah, stroke, ya. Tapi ini stres mengalir darah. Artinya apa? Sebagai manusia bagaimana kamu semuanya itu sama. Alkitab katakan Yesus mengambil rupa sebagai manusia, sama perasaannya, sama seperti yang saya alami. Saya ngalami sedikit aja, oh Tuhan yang benar. Saya bisa memuji Tuhan benar, Tuhan terima kasih, luar biasa loh. Luar biasa Tuhan ini. Ya. Saudara kasih Tuhan, saya bisa merasakan luar biasa. Ya. Itu belum saya ngalami seperti Pak Saifudin waktu Pak Saifudin datang, ya, dia enak saja dia khotbah. Sekali waktu saya berdoa supaya Pak Ilham masuk, datang. Enak aja, hampir saja saya bilang gitu. Saudara Tuhan, ya. Nah, gereja Tuhan di akhir zaman harus siap menghadapi aniaya. Saudara siap? Kita baca bersama-sama Filipi pasal 1 ayat 29. Ya. Filipi 1 ayat 29. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dikaruniakan bukan hanya untuk percaya dan diselamatkan, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Makanya kalau menderita karena Kristus, bersyukurlah. Aduh, saya sedikit aja habis bersyukur. Terima kasih. Ya. Nah, kekasihan Tuhan, kalau saudara ibadah saja belum menang, saudara belum bisa naik ke level ini. Pencobaan teror itu datang untuk menggoyahkan iman saya dan iman saudara, untuk mencuri, untuk merobohkan iman saya dan saudara. Saudara, yang pertama kita akan lihat, kita belajar dari kisah Hizkia tadi dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Saya akan bacakan demikian. 2 Raja-Raja 18 ayat 36. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Haleluya. Ya, ini kekuatan kita ketika kita berdiam diri, bukan hanya berdiam diri, tetapi menguasai diri. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri. Ketika semuanya itu terjadi, jangan panik. Jangan lari sana sini, ya. Kuasai dirimu dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini pentingnya, saudara, karena doa itu merupakan hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Karena doa itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kehidupan saya dan kehidupan saudara. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 itu, doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan jika kamu percaya dan tidak bimbang, kau akan bisa berkata kepada gunung ini, pindahlah ke laut, maka gunung itu akan pindah. Artinya apa? Tidak ada persoalan yang tidak kita dan tidak bisa kita selesaikan ketika kita ini berdoa kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Nabi Hizkia, dia berdoa. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14, ya. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19, ya. Saya bacakan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubium, hanya Engkau sendirilah Allah
segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Saudara, kemudian ya Tuhan, memang raja-raja Asur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sama mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Perhatikan teror yang disampaikan oleh juru minuman Raja Asur, katakan, jangan kamu diperdaya oleh Hizkia. Apakah hanya dengan kata-kata saja itu merupakan siasat untuk perang? Hanya dengan kata-kata saja kau bisa menang, saudara. Kalau bagi orang lain memang itu omong kosong. Bahkan ya ada saudara kita yang walau mengatakan Alkitab beromong kosong, bukan. Alkitab itu benar dan bisa dipercaya. Setiap janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, dan Tuhan menjamin setiap apa yang tertulis di dalamnya. Hizkia ini percaya betul dengan janji Tuhan. Maka ketika hinaannya ditujukan kepada Allah Israel, dalam surat, baik dalam lisan maupun dengan surat tulisan, itu dibawa ke rumah Tuhan, dibentangkan di hadapan Tuhan surat dari Raja Sanherib itu. Surat Tuhan, inilah perkataan daripada Sanherib, perkataan yang menghina Allah pencipta langit dan bumi. Nah, saudara, akhirnya apa? Apa terjadi? Janji Tuhan dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 itu ya dan amin. Aku akan berperang ganti engkau dan engkau akan diam saja. Itu benar. Keluaran 14 ayat 14 ya. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu benar. Bukan omong kosong. Di dalam nama Yesus ada kuasa, itu bukan omong kosong, itu benar. Amen. Ketika saya tahun 94 ya, mendoakan ada seorang remaja putri, ya, itu lagi manifest jam 1:30 malam, saya dipanggil, saya doakan. Begitu lihat saya, dia teriak, ya dia sebut Allah sesembahannya, dan dia berkata, tolong aku disiksa Yesus loh. Padahal tidak ada Yesus loh, orang tidak lihat Yesus. Yang lihat itu nonton banyak sekali. Jadi saya doakan, kamu keluar. Saya tanya, siapa namamu? Ya, namanya maaf, ada Siti ini. Saya usir, semua sini keluar. Wah, kenapa? Keluar semua. Ya. Sampai dia sebut nama tokoh-tokoh di Nusantara ini. Ya. Besoknya saya datang lagi, saya lihat matanya, oh masih ada Siti lagi. Ya. Akhirnya, ya, saya tumpangi tangan, bang, lagi. Wah, saudara, ini anaknya tidak terbesar, ya, kayak Ibu Ori gitu, ya. Begitu manifest, rambutnya ke depan gini, matanya melotot tapi tidak lihat orang. Ini tangannya itu dipegang 2 orang besar-besar, dilepor ke keluar. Jatuh loh orang. Saudara, orang lihat semuanya, banyak orang lihat, saudara. Nah, saya cuma kasih ini aja. Saya kasih garis ini. Dalam nama Yesus, kamu tidak boleh melewati garis ini. Tidak bisa. Aneh ya, orang pada melihat dia lagi sana jatuh, gitu. Dan saya tanya, siapa kamu? Siti ini 9 Siti. Maaf,
Yang pertama 9 city, yang hari kedua 3 city. Ya. Tapi hari itu saya suruh keluar dalam nama Yesus. Ya. Keluar. Teriak dia. Saya tidak ngomong di sini teriak. Apa yang diucapkan, apa yang teriak. Akhirnya apa? Terlepas. Bahwa apa yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10, bahwa ya, nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekad untuk semua yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 ya. 11 lama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini bukan omong kosong. Di dalam nama Yesus bertekad untuk segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan di bawah bumi. Saudara, begitu ketakutan saudara menghadapkan sebut nama Yesus, ya, pasti diselamatkan. Saya ingat ketika terjadi tsunami Aceh tahun berapa? 2004 ya, di Calang itu. Ketika ada seorang pemuda lari, ya, karena air itu naik, lari pakai sepeda motor tidak bisa karena banyak korban tumbang. Ya. Dia sebut-sebut, dia teriak kepada Allahnya, tidak ada pertolongan. Tetapi ketika dia teriak, Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, tolong aku. Hanya sebut Tuhannya orang Kristen, dia melihat tangan turun dari atas. Melihat tangan turun dari atas dan tepuk itu air laut yang gelombang laut yang mau menerpa itu ditepuk balik. Dia bengong. Dan sejak itu akhirnya dia pergi ke Jakarta. Dia akhirnya dibaptis di Jakarta. Yang memberikan kesaksian seorang Romo karena dia masuk ke Katolik. Sekali waktu kalau saya ketemu tak undang di sini, ya, supaya bersaksi bahwa nama Yesus itu luar biasa. Karena itu saudara yang dalam Tuhan Yesus, saudara punya nama di atas segala nama. Ya, tidak ada nama yang melebihi nama Yesus di surga, di bumi dan di bawah bumi. Ya, karena itu ketika saudara berseru kepada nama Yesus, Roma pasal 10 ayat 13 itu, saudara pasti diselamatkan. Saudara, kemudian yang terakhir, ini terakhir. Ya, haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika kita menghadapi serangan terhadap iman kita, tetaplah bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja tidak boleh diam. Gereja bersaksi terus. Kadang-kadang saya juga capek kalau bersaksi terus, dibantah terus, rasanya wis karep-karepku dhewe lah, kadang-kadang begitu kadang-kadang. Makanya saya tulis sebuah lagu. Nanti saya mau tulis lagi. Meskipun terjadi mujizat di depan mata, tak akan mengubah hati yang terlanjur bebal. Meskipun terjadi orang mati bangkit dari kubur, dipandangnya sebagai cerita dongeng biasa. Nanti saudara bisa buka YouTube-nya. Saya lupa karena lama sudah tidak dinyanyikan saudara. Saudara Tuhan, kesaksian kita ini penting. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 itu. Saudara, kita telah dipilih dijadikan imam-imam yang rajani, dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia melalui apa? Kesaksian-kesaksian kita. Makanya saya bilang sama Pak Budi kesaksian nanti saya ambil secara khusus, dimuat di channel YouTube supaya semua orang mendengar. Pak Budi mengalami 3 kali mati, betul Pak? 3 kali, 2 kali mati dan masih hidup sekarang. Ya, nanti saya waktu harus bersaksi.
Dan waktu mati itu dia dibawa oleh malaikat ketemu Petrus, Pak ya. Ketemu Petrus di surga, disuruh balik lagi. Iya. Haleluya. Petrus ada ya? Petrus. Ini Petrus ada di surga, saudara. Ini kalau di sini Petrus, ya, anak kita ini, ya, luar biasa. Tapi saya lihat ini iman itu luar biasa. Saudara dalam Tuhan. Nah, kesaksian kita mengalahkan kuasa iblis. Amin. Wahyu pasal 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam mati. Kita harus bersaksi. Apa kita saksikan? Bukan kita bersaksi, oh dulu saya miskin sekarang jadi kaya. Bukan itu. Ya. Oh, kesaksian saya berjumpa dengan mantan pacar. Apalagi begitu. Nanti CLBK. Nah, saudara, apa yang kita saksikan tentang nama Yesus? Inti kesaksian kita. Ya. Bahwa dialah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Itu inti kesaksiannya. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah yang Maha. Menjadi imam besar, pembela saya dan pembela saya. Ya. Nah, itu inti kesaksian. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu-satunya juru selamat yang bisa menjamin keselamatan saya dan saudara hanyalah Yesus Kristus. Ini harus disaksikan. Ya. Dan dia Tuhan, sebab siapa yang percaya bahwa Yesus Tuhan diselamatkan. Syarat orang menerima keselamatan itu kalau orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Biarpun saudara beribadah, biarpun saudara orang baik, biarpun saudara orang beramal, tapi kalau dia percaya bahwa Yesus Tuhan, tidak menjamin keselamatan saudara. Artinya keselamatan saudara tidak terjamin. Ya. Tetapi ketika saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa dia telah bangkit dari orang mati untuk menyelamatkan, menebus dosa saya dan dosa saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara, maka saudara diselamatkan, diberikan. Ya. Jadi sekali lagi, gereja jangan berdiam diri, gereja harus bersaksi. Saya bersaksinya melalui lagu-lagu pujian. Ya, ya, juga ada kesaksian-kesaksian. Jadi jemaat yang mau bersaksi, tak saksikan, tak ambil melalui YouTube, biarlah jadi kesaksian buat banyak orang. Tapi jangan berpikir begini, Pak, nanti saya fee-nya dapat berapa? Tidak ada, ya, dari surga. Amin. Saya juga tidak ada bayar. Itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk jiwa-jiwa yang hari ini sampai hari masih belum. Tuhan Yesus memberkati.